Lagi. Hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran dan hadis. Ya. Sebelum mulai pelajaran, akan baiknya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh KM. Bahan, silakan untuk berdiri. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ilma warzuqni fama birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum masuk ke materi, minggu kemarin kita dalam mata pelajaran Al-Quran dan hadis kita telah mengulas materi tentang menghargai terhadap perbedaan. Nah, untuk minggu sekarang kita akan belajar tentang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Coba semuanya anak-anak buka buku Al-Quran hadisnya halaman berapa, Farhan? Halaman berapa? Aman. 251. Terima kasih Sisa. Buka semuanya coba. Sudah? Sudah, Pak. Di sini terdapat hadis ya. Sebelum kita masuk ke hadisnya, Bapak akan menjelaskan dulu apa itu sabar. Yang pertama, sabar menurut bahasa yaitu sabara yasbiru sabron, yang artinya menahan. Nah, sedangkan menurut istilah itu menahan emosional dari marah ataupun kegelisahan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut dalam buku tersebut menurut Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, yang dimana Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid itu seorang ulama kontemporer atau ulama masa kini. Nah, beliau menyebutkan dalam buku sabar adalah menahan diri dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan menahan diri dari keluh kesah saat diuji. Bisa kita simpulkan dari menurut bahasa istilah dan dari seorang ulama, sabar itu menahan diri dari emosi. Nah, emosi itu bisa berupa marah ataupun kegelisahan dan menjauhi larangan-larangannya ketika diuji. Nah, dalam catatan ketika diuji. Selanjutnya ada sebagaimana yang telah disebutkan oleh sabda Rasulullah SAW yang berbunyi. Nah, coba bacakan, saya yang membacakan. Aku Mangga. hadisnya, Pak. Hadisnya dan artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Sa'id an Abi qala qultu ya Rasulullah ayyun nasi asyhadu balahum qala ayyahu summa amsalu fa amsal fa yudkala rajulu ala kasabihi fa in kana yuhu sulaban nada balahu wa in kana fi dinihi riqata batulia ala kasabin dinin fama ya barakul balahu bil ardi hatta yasrukahu yamti ala ardi ma'alaihi khotina. Artinya dari Mus'ab bin Sani dari ayatnya yang berkata, wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Dan beliau menjawab, para nabi. Kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat atau kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Dan apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis tersebut ada beberapa poin ya. Yang pertama, ujian. Nah, maksud dari ujian di sini adalah bentuk rasa kasih sayang dan cintanya terhadap makhluk hidupnya. Nah, karena yang paling sering diuji justru orang-orang yang beriman. Contoh dalam hadis tersebut berupa para nabi. Nah, yang sudah dipastikan oleh Allah masuk ke dalam surga, tetapi paling besar ujian dan cobaannya. Jadi dari satu poin ini kita bisa menyimpulkan
ujian itu bukan berupa hukuman, tetapi rasa kasih sayang dan cintanya terhadap seseorang yang beriman. Kemudian poin yang kedua daripada hadis tersebut adalah setiap orang diuji sesuai kekuatan imannya. Nah, Allah itu tidak akan memberikan ujian dan cobaan di luar batas kemampuan orang tersebut. Nah, misalnya ada seseorang yang kadar keislaman atau keimanannya kurang, itu tidak akan diuji dengan ujian dan cobaan yang sangat-sangat berat, karena di balik keimanannya, iman yang kurang itu bisa terjadi kan, misalnya capek lah sama Islam, diberi cobaan terus kan, bisa jadi berpikir yang lain. Kemudian poin yang ketiga yaitu semakin kuat iman semakin besar tantangannya. Orang yang beriman kuat akan mendapatkan ujian yang lebih berat sebagai bentuk penguatan spiritual dan penghapusan dosa. Jadi ketika Allah tahu iman kita itu besar, Allah akan memberikan cobaan tersebut untuk menghilangkan dosa yang ada pada diri seorang yang beriman itu. Jadi ketika hidup dunia, orang beriman pasti akan bersih daripada dosa. Kemudian ada beberapa bentuk kesabaran. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Contohnya, sabar dalam ketaatan itu ketika kita sedang sendiri di kamar, seperti ya. Orang yang beriman itu ciri-cirinya seperti ini. Ketika dia sendiri gitu kan, dia tidak akan melakukan maksiat sekecil apapun gitu, karena dia berkeyakinan bahwa Allah itu ada di mana-mana dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Contohnya, ketika kita di kamar sendirian diuji oleh Allah. Ada masuk misalnya waktu duhur. Nah, misalnya Farhan di kamar sedang sendirian, masuk waktu duhur. Kemudian dalam hati Farhan teh mau sholat tepat waktu, di kamar juga nggak apa-apa, di masjid juga asalkan tepat waktu. Berarti itu kan sudah di dalam diri Farhan ada keimanan yang kuat seperti itu. Walaupun dia sendiri di kamar, tapi dia tetap melakukan sholat tepat waktu. Kemudian ada sabar menjauhi maksiat. Contohnya, sabar dalam menjauhi maksiat itu tidak mencolek saat hujan meski tergoda. Nah, contohnya karena Farhan teh ya duduknya teh deket Ikrimah gitu kan. Ya, tergoda Farhan teh ya. Wah, katingali itu tulisan Ikrimah cenah terlihat teh. Tapi Farhan menahan. Nah, berarti itu kadar keimanan Farhan itu sudah high level ya, di atas rata-rata orang-orang. Kemudian ada sabar saat mendapat musibah. Nah, rata-rata gitu kan orang yang berimannya kurang beriman ya, ketika mulai cobaan itu malah membuat depresi ini kalau orang-orang yang kurang beriman, dan kadang menyalahkan takdir, qada dan qadar yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, itu tidak boleh anak-anak ya. Karena qada dan qadar itu termasuk ke dalam rukun iman. Berarti kita itu tidak boleh menyalahkan, misalnya teh kurang teh naudzubillah ya, ada seseorang yang miskin, bukannya malah berdoa dan tabah gitu dalam menghadapi musibah, malah nyalahkeun naudzubillah. Nah, orang teh itu di keluarga ieu, nah itu tidak boleh anak-anak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aku, Pak. Nanti dulu. Kan tadi nanya sih Bapak. Maksudnya dalam materi yang sudah Bapak jelaskan ini teh ada yang bikin bingung tidak? Tidak. Makanya bertanya juga berarti ada yang bikin bingung. Ya, Pak. Nanti ada sesi tanya jawabnya. Kemudian dalam materi hadis ini ada salah satu ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan sabar. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Ya, Bapak coba bacakan.
wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris shabirin. Yang artinya, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit kekuatan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wa basyyiris shabirin. Dalam ayat di sini kita tidak boleh kaget ya, pasti kaget, semua juga diberi musibah dan cobaan, tapi itu bukan pertanda Allah membenci kita ya, melainkan sebagai proses pendewasaan dan pembersihan hati. Ya, pembersihan hati, terima kasih ya, dan pembersihan hati daripada rasa iri dan dengki. Kemudian kesabaran itu bukan apa ya? Kesabaran itu bukan lari dari masalah seperti itu, tetapi bersikap tenang, tawakal dan tetap ikhtiar adalah kunci menghadapi ujian. Ya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis tadi, kita ketika menghadapi ujian itu tidak boleh merasa gundah gitu, merasa resah, tetapi kita harus menghadapi ujian itu dengan tawah. Kemudian Allah menyiapkan ganjaran besar bagi orang-orang yang sabar. Orang yang bersabar tidak hanya mendapatkan pahala, tapi juga rahmat dan petunjuk itu. Kabar gembira itu bukan untuk semua orang, hanya untuk orang yang bersabar. Nah, dalam ayat tersebut ya, kabar gembira yang diberikan oleh Allah itu hanya untuk orang yang bersabar, karena ketika kita bersabar dalam menghadapi ujian itu, pasti Allah akan memberikan jalan. Tidak mungkin Allah memberikan jalan. Nah, mungkin untuk materi selesai ya. Coba akan membuka sesi tanya jawab untuk forum diskusi di kelas 10. Mangga yang ingin bertanya. Aku. Siapa namanya? Namanya Gevira. Oke. Oh, sirat. Wow. Bapak kan kalau sabar itu artinya menahan diri ya. Apakah itu berarti kita harus nggak boleh sedih atau marah-marah ketika sedang diuji? Oke. Masuk. Pertanyaannya bagus sekali nih, bagus sekali. Makasih Pak. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak ya, sabar bukan berarti kita tidak boleh sedih ataupun marah ketika menghadapi ujian. Karena marah dan nangis itu hal yang manusiawi kan. Ketika Nabi Muhammad ditinggal pergi oleh istrinya yang bernama siapa? Nah, kan sedihnya Nabi Muhammad itu kan bertubi-tubi dan beberapa hari kan dikatakan kan. Nah, tapi beliau itu menghadapinya dengan sabar dan tawakal gitu, tidak merasa rundat adalah ya kalau yang sekarang bahasanya ya, tapi tetap dengan kan pada waktu itu Rasul tetap bisa memimpin umat muslim gitu kan dengan aman gitu kan, dan tetap berjalan keorganisasian kenegaraan pada masa itu. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Pak, kenapa orang yang beriman itu justru diujinya lebih berat, lebih susah? Apa? Ulang ini? Kenapa orang yang beriman itu diujinya sama Allah lebih berat, lebih susah gitu dibanding orang yang mungkin jauh dari Allah ya gitu. Kelihatan. Lebih kita lihat mereka tuh kayak senang-senang aja gitu. Dah. Ya. Jadi pertanyaannya kenapa orang yang beriman justru diuji lebih berat padahal mereka baik seperti itu? Iya. Ya. Ya. Pertanyaan itu yang sangat-sangat mendalam. Ya. Karena Allah menguji orang-orang yang beriman bukan karena membenci, ya, sebagaimana yang tadi telah dijelaskan oleh Bapak dalam setelah poin-poin dari materi hadis di halaman 251. Seperti dalam hadis ya, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Ujian itu untuk membersihkan dosa
meningkatkan derajat dan menunjukkan bahwa kita layak mendapatkan pahala. Jadi ujian adalah tanda perhatian Allah, bukan hukuman, gitu kan? Jadi bukan hukuman. Jadi kenapa para nabi diujinya lebih berat daripada kita yang bukan nabi? Karena Allah itu sayang kepada mereka dan ingin menghapuskan dosa yang ada pada diri mereka, karena nabi itu dijamin ke dalam masuk ke dalam surga Firdaus. Seperti itu. Tadi saya Bapak lupa namanya siapa? Sita. Oke, terima kasih Sita. Dah. Baik, semuanya paham? Paham. Alhamdulillah. Untuk melanjutkan menindaklanjuti materi yang Bapak telah sampaikan, di halaman 255 ada tugas. Buka semuanya halaman 255. Ya Pak. Nah, di situ tertulis buatlah tulisan pendek 100 kata tentang pengalaman pribadi dalam menghadapi cobaan dengan sabar. Nah, ada dua. Yang satunya lagi, hanya tuliskan dan hafalkan salah satu hadis tentang sabar. Di situ kan ada dua hadis, tapi Bapak menjelaskannya hanya satu hadis. Ya, baik semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.